Tanggal 19 sudah mulai UKOM siapa ya? Sudah siap belum? Yang tanggal 19 UKOM siapa, teman-teman? Yang tanggal 19 mulai besok Anda review catatan Gandoro ya. Catatan Gandoro direview sedikit-sedikit, terutama yang singkat-singkatnya direview. Kemudian tidak usah stres, istirahat cukup, dan yang pasti yakinlah insya Allah Anda kompeten ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena penilaian UKOM itu tidak terlalu saklek gitu ya, seperti tahun-tahun dua 2000 ke bawah, nggak seperti itu. Jadi santai saja, santai saja. Oke. Siapa lagi selain Mas Sofyan Lubis? Siapa aja lah yang ini, yang besok tanggal 19 UKOM? Silakan. Siapa absen? Saya Karipana. Tanggal 19.20, tanggal 19. Ya, selamat saja tanggal 19. Ya, kalau tanggal 19 kemarin besok itu sudah santai ya. Harus sudah santai kalau saya nyuruhnya jalan-jalan ya. Ya, jalan. Email di Stiku ininya, Ukomnya atau di mana email? Atau di universitas? Di UBHI kan Mas Stiku. UBHI di kampus 1 atau di mana? Jadi kalau saya sih sudahlah jalan besok itu, jalan-jalan review sedikit-sedikit besok, kan Hamin 2 ya, Hamin 2 sudah. Oh, Stikim Jakarta. Oh ya, oke. Stikim Jakarta. Oke. Baik, teman-teman, kita masuk ke nomor 1. Oke, masuk ke nomor 1. Seorang perawat sedang di area pusat kota melihat seorang pekerja jatuh ya. Walaupun tidak dijelaskan jatuhnya apa, tetapi namanya jatuh, ya mungkin ya mekanisme jatuh atau mekanisme apa ya, cara jatuhnya juga kita belum tahu, tapi resikonya adalah faktor multiple ya, faktor multiple. Ya, faktor multiple tidak ada respon ya. Bagaimana cara para pembuat jalan napas? Seorang perawat sedang berjalan di kota melihat seorang pekerja jatuh dari tangga. Kalau jatuhnya dari tangga, yang paling gampang adalah, yang paling mungkin adalah dia mengalami ke lehernya yang ini ya, yang kena. Berarti manuver jauh, teras. Oke. Eh, saya belum. Oh, manuver jauh, teras. Jauh, terus. Gede amat ya. Gede amat tulisannya. Ininya. Gitu. Jauh, teras ya. Kemudian selanjutnya
Kenapa sampai geotras? Coba kan tadi sudah dijelasin kemungkinan pasiennya mengalami kompresi, kompresi bisa kompresinya lehernya dan lain sebagainya. Walaupun tidak dijelaskan, tapi hanya bawaannya, hanya pandangan saja. Kemudian nomor dua, tersedak, ya, tersedak. Masih sadar, terjaga perawat melakukan manuver abdominal thrust, di mana seharusnya menempatkan kedua tangan. Umbilicalis dan processes. Ya, jawabannya adalah ini, umbilicalis dan processes. Kemudian nomor tiga, silakan nomor tiga. Korban manakah yang harus didatangi perawat pertama kali? Nah, ini sering 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 keluar soal-soal seperti ini di UKOM. Sering banget keluar. Bisa jadi nanti di sininya ABC, pasien A, pasien B, pasien C. Nah, itu bisa ininya apa? Si soalnya seperti itu. Tapi yang pasti Anda harus bisa membedakan mana yang harus didulukan. Mengeluh, kaki berdarah, banyak kakiku lepas. Nah, ibu hamil, tiga mengeluh akhirnya tidak bergerak. Ini gempa ya. Seorang anak 2 tahun terdiri dekat keluarga yang telah lansia, lansia baru anak patah mengeluh kaki berdarah sangat banyak. Lansia 80 duduk sambil suami terisak meninggal. Ibu sedang menyusui berada di tempat berkumpul. Berarti ini ya, cek ya. Entree, kenapa bukan A? Bayi belum bergerak, belum tentu dia IUFD. Belum tentu IUFD kan bayi nggak terus-terus bergerak. Nah, ibu hamil lagi, belum tentu IUFD. Oh, empat ya ternyata jawabannya. Nomor empat. Seorang klien yang dibawa ke UGD mengatakan bahwa dia tidak sengaja telah mengkonsumsi 2 kali warfarin. Warfarin yang untuknya seminggu kemarin. Setelah mencatat bahwa dia tidak pernah terburu oleh perdarahan, pernah berencana mengambil tindakan yang mana? Warfarin. Warfarin itu bagian dari heparin nih. Atau apa sih? Komadin. Ambil sampel tipe, cocokkan transfusi untuk klien. Berarti ambil sampel untuk melihat partian ini ya, APPT ya, C ya. Parsia atau ambil sampel melihat protein bintang. Oh iya, ini benar. Oke, nomor 5. Jarang lah, jarang adalah. Kemudian nomor 5, seorang klien dengan kehilangan darah berat akibat cedera multiple transfusi beberapa unit darah. Perangkat apa yang diminta oleh perawat anggota kesehatan lainnya yang digunakan selama proses transfusi menentukan resiko aritmia. Kira-kira apa untuk resiko aritmia? Tadi D, yuk kira-kira yang mana nomor 5? Nomor 5, jawabnya nomornya, kemudian jawaban Anda apa? Kalau A, B, C, A, B, C, saya nggak ngerti jawaban Anda jawab nomor berapa. Ayo, disritmia menurunkan resiko. Jangan saja disritmia, gangguan listrik jantung, ya, listrik jantung. Berarti perangkat apa yang diminta perawat kepada anggota kesehatan yang digunakan selama proses untuk menurunkan resiko disritmia. Infus pump, enggak. Pulse oximetry, bukan. Coba cek alat penghangat darah. Cek alat penghangat darah. Cek penghangat darah. Coba cek fungsinya untuk apa.
Bagaimana hubungan antara disritmia dengan menghangat? Darahnya tidak boleh dingin, tidak boleh dingin darahnya. Apa? Coba cek. Oh, kemudian defibrilator belum untuk apa? Defib nah, oh ya, ada yang memilih defibrilator, berarti Anda harus siap mana yang shockable, gelombang apa yang shockable, dan gelombang non-shockable. Gelombang non-shockable contohnya PEA, 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 ya. Nah, sekarang Anda tinggal mana mengurangi disritmia itu adalah untuk ya, ayo heavy, heavy, heavy. Cari, 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 googling, googling. Ya, sejak kapan transfusi dikasih infus pam? Nomor 5 dulu, nomor 5 dulu, gitu belum, santai. Udah masih jauh. Nomor 5. Ya, kenapa ada sumbernya enggak penghangat darah? Penghangat darah ada sumbernya enggak? Sudah sumber tadi. Enak ya kalau ujian pakai bisa searching ya, pengawet darah ya. Jadi kalau dingin itu bisa menyebabkan irama jantung terganggu ya. Ya bukan mungkin lagi itu sudah penelitian itu. Jadi makanya kan orang kalau yang darah itu kan dia harus dikejepit di atas ketiak ya, di antara ketiaknya kalau itu ya. Supaya hangat darahnya. Kalau tidak hangat disritmia. Jadi dingin sih. Oh. Kalau dingin itu masuk ke pembuluh darah juga, pembuluh darah kontraksi, bisa menyebabkan disritmi gitu. Begitu, begitu, begitu ceritanya. Baik, nomor 6. Kejang, panas tinggi kejang, ada apne, nadi karotis masih teraba apne loh ya. Apne berarti kasih apa yang dia minta, yang tidak punya berarti be- berikan napas, bantuan napas. Kemudian nomor 7, silakan nomor 7, saturasi oksigen 90, tekanan darah aman. Pasien mengalami penurunan kesadaran gagal napas, tapi saturasi sekian, respirasi sekian, gagal napas yuk. Pasiennya 90 ya, masih respirasi 90, masih A jawabnya. Cek ya di sumbernya, sumber-sumber. Bersamaan datang diagnosa AMI, luka bakar 5%, grade 2, renal kolik, fraktur mana yang paling utama yang didulukan? Nomor 8, mana yang didahulukan? Nomor 8, ya AMI, ya si AMI. Nomor 9. Ini berapa persen nih? Ini 85. Sebelum diare berarti 1/9,5 itu berapa? 1/10 itu ya. 1/10. 1/10 ya ya. 1/10 aja udah 10%. 10% berarti dehidrasi. 10% dehidrasi apa? Ui, 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 ui. Tadi bukunya sudah saya siapin. Baca tuh buku yang rumus, rumus, kumpulan rumus. Tolong dibaca, saudara-saudaraku.
Mana saya coba saya cek dulu ya. Kumpulan rumus. Mana tadi? Koloi di atas nih, kalau koloi di atas nih. Nah, dehidrasi ini, dehidrasi sedang, ringan itu 4 sampai 5, dehidrasi sedang 5 sampai 10, berat 10. Kita kan di sini aja lah ya. 10%. Di sini yang B-nya sedang berarti sedang berarti begitu. Cung, siapa yang belum punya e-book rumus? Beli di saya. E-book itu elektronik book. Saya nggak punya. Lah mau ujian besok aja nggak punya. Nggak usah dipikir kalau butuh besok. Wah, Jaya. Tahun berapa, Jai? Jaya. Oh, ya, ada yang nanya berapa? Tadi dikasih. Nah, ini tadi dikasih ini nih, dikasih 4 dengan etik ini nggak dikasih. Ini 150 kalau nggak salah. 150 ya. 150 in 555 lembar. 555 lembar. Coba dibayangin. 550 lembar. 2017. Oh, alhamdulillah. Wih. Di mana sekarang, Jai? Kerja di mana? Oke, nomor 10 silakan. Tadi berapa ringan ya? Sedang ya? Sedang tadi. 10 silakan 10. 10 ini geser. 10 nomor 10. Wih, tumben 161 wih. Penghabisan nih orang. Sedang ya, sedang, sedang nggak? Cek di buku ini kan di buku rumus. Oh iya, bagi yang di TOA ya. Banyak ya teman-teman yang di TOA ya. Saya sudah nggak di UMTAS. Saya di pinggir laut aja. Nangkring di Pangandaran ya. Seorang laki-laki 65 tahun dibawa ke keluarga ke emergensi lah. Kemudian, nah ini. Ini yang kita lihat nih, E-nya itu terlihat tertidur namun membuka mata saat diberi rangsang dengan suara keras. Rangsang suara itu tiga. Rangsang suara itu tiga. Berarti E-nya tiga itu tiga. Pilihan kita satu, dua, tiga itu kan. Berarti yang ini coret ya kan. Ini coret tuh, coret. Melaku, melakukan suaranya tidak mengandung arti. Suara tidak mengandung arti. Perbanyak dua. Ya udah ini. Berarti dua. Dua tidak punya arti dua. Berarti ini. Apa? Ini suaranya tidak mengandung arti. Dua ya. Dua. Kenapa bukan tiga? Kalau tiga ada. Kalau tiga ada pagi, malam, sore. Nah, nggak nyambung. 11 tindakan pertama yang dilakukan, nah korban mata tertabrak ke sepeda motor jungkir. Nah ini mekanisme traumanya 2 kali tidak sadarkan diri mengeluarkan. Berarti mengeluarkan darah dari mulut, ya, dari mulut, mulut, henti napas. Ingat loh, di sini pasiennya mengeluarkan darah dari mulut itu bisa apakah.
head tilt chin lip atau tapi kan tidak ada muntah ya, yang dijelasin muntah. Jaw thrust bantu napas tanpa mengeluarkan darah dari mulut. Kan rhinorea, ortorea keluar darah dari hidung, keluar darah. Tapi keluarnya yang disebutkan apakah muntah proyektil atau bukan kan nggak dijelasin. Kalau muntah proyektil berarti dia mengalami ini ya, mengalami fraktur. Tapi kalau jungkir balik ya resiko untuk fraktur ini fraktur basis kerennya lebih tinggi ya. Basis kerennya lebih tinggi. Jadi di sini kita lebih nyaman kepada sama-sama nih head tilt, chin lip itu juga bisa kalau misalnya kita dampaknya mekanismenya jungkir bolak-balik ya multiple trauma ya kita resikonya adalah fraktur fraktur basis kranii. Jadi dua B dan A dan B itu tidak kita pilih. Nah, berarti kita pilih yang jauh trash ini. Ya. Kemudian nomor 12, nomor 12, Crackers Wheezing. Ya, pria 52 tahun dirawat di intensif dengan sebagai berikut karena dari potensi ya, potensi. Nah, di cepat terlihat disensi pena, napas, kreko, wheezing, torak menunjukkan edema paru, gula terpedingin, gula lembab, cyanosis, oliguri sampai anuri, edema, PCWP meningkat, aritmia. Berarti dia shock hemorragik, shock popolemik, shock apa itu? Distributif ya? Irreversible. Ya, nomor ini berapa apa nomor 12. Cek ulang coba cek ulang cek ulang. Bedanya ini apa bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya ini? Cek ulang cek ulang cek ulang. Cek ulang nomor 12. Cek ulang nomor 12. Cek ulang nomor 12 silakan. Googling, googling. Tadi siapa yang pakai Google? Hawi, 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 googling, hawi. Bagian googling tadi ya. Siapa yang mau googling? Siapa? Nomor 12. Kardio ya. Kenapa kardio? Karena dilihat dari sini ada disenti, auskultasi, krekal, wijil, antara penuh paru, hipotensi. CPP naik. Ini juga ini ya. Kardio ya. Show kardio ini. Ya. Oke, nomor 13. 13. Klien datang kadang tidak sadar, ada pengkajian fraktur berarti flying chest, flyer chest di sini jawabannya. Flyer, jadi beberapa bagian flyer chest, 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 chest. Nomor 14, silakan 14 silakan isi kalau kalian dulu. Nomor 14, silakan. Sebuah bus 40 terpilih jantan, seorang petugas melakukan triase bila menemukan korban perempuan usia dewasa dengan pernapasan lebih dari 30 maka yang dilakukan adalah lebih dari 30 IWS, IWS, IWS.
Triase, triase ya. Merah, merah, merah. Pas lebih 30 triase. Melakukan bila Anda menemukan korban perempuan, maka Anda lakukan adalah memberi apa? Ya, melakukan triase kan. Triase kan proses pemilihan. Berarti kan Anda memberikan apa? Merah, kuning, hijaunya. Dor. Anda kan hanya petugas triase. Yang memberikan oksigen itu orang lain, bukan Anda. Nomor 15, 15. Seorang laki-laki 52. Coba cek IWS, coba cek IWS. IWS, IWS, IWS. Bukan di sini ya. Kalau ini yang tadi ya. Mana sih? IWS, mana IWS? IWS. Triasi dan IWS mana ya? Mana? Respirate rate lebih dari 25 itu merah, merah, merah. Iwes, iwes, iwes. Ya, udah. Iwes, iwes, iwes. 15, 15. Silakan 15, teman-teman. Tulis nomornya, jawaban Anda apa? 15 apa? Oh, ini harusnya hanya 2020 ya. 2020. 2020. Cek bantuan, cek cek napas. B ya. B ya. 2020 ada ya? Sebentar. Aha, aha, aha. Aha, aha. American Heart Association. Apa ya? Oh ini nih. Aha, 2020. Stop dulu. Nah ini aha. Si aha, aha. Si aha, aha. Nah, aha nih 2020 nih. Sarankan rekomendasi kegiatan CPR. Ini tindakannya Isca Ocha WH. Nah ini menulis CPR. Nah ini CPR tekanan. Ini CPR ya. Kemudian kalau DP ada ritmia shock tidak. Kemudian di sini lihat dibaca ada di sebelah sininya. Tekanannya 5 inci, kecepatannya 10 100 sampai 20. Kemudian ganti kompresor tiap 2 menit atau lebih awal jika kelelahan. Jadi diganti 2 menit. Hindari ventilasi berlebihan. Jika ada saluran napas lanjutan, rasio kompresi 30 berbanding 2. Nah, kemudian di sini dikasih dosis epinefrin 1 mg tiap 3 sampai 5 dosis IP atau intraosseous amiodaron dosis pertama 300 1.500 dosis lokain sekian. Nah, jadi tetap 2 menit nih, 2 menit. Kemudian nih AED, pemasang AED ya.
Ini pakai opium, pakai naloxon, ya, naloxon, naloxon terus ini ada nih. Ini yang 2020 ya. Ini yang harus Anda paham yang ini ya 2020 ini yang harus Anda paham. Kalau Anda punya dulu tuh tampilannya harusnya tampil harusnya tampil ya. Sekarang ada ya. Ini yang harus Anda pahami ini nih. Jual bipasik monopasik ya. Harus tahu berapa bipasik monopasik yang ada di sini. Halaman ini aja yang harus Anda kuasai. Ini satu aja harus Anda kuasai. Nah, ini yang pokoknya yang bagaimana memberikan CPR yang berkualitas itu ini catatan-catatan ininya yang harus dipahami. CPR berkualitas katanya. Begitu. Kasih kaintan sudah memberi bunga. Ya, kasih. Kita lanjut ya. Yang di kampus, yang di ini belum dapat ya. Kalau yang di ini denger aja lah, yang nggak usah dibikin pusing ya. Yang di besok ujian, lihat aja sebentar, nggak usah dibikin pusing. Sudah saya kirim ke grup ya, yang AHA 2020. Sudah saya kirim tuh ya. Pit. Ya, sip. Baik, kita lanjutkan. Sudah dikirim. Tadi kan dijelasin 30 menit, PT. Nah, ini apa nih? Akibat nyeri dada tangan kiri. Dilakukan penaikan tumbukan ventricle tachycardia. Apa tindakan yang tepat? PT merupakan indikasi untuk dikasih. Ini dong, tadi barusan aja dibahas. Barusan dibahas kan, PT. Barusan dibahas, barusan. Ya, baru bener ditunjukin. Jadi enggak. Tuh, 17, 17. Ayo, 17. Soal anak boleh. Di P3K juga bisa keluar. Di P3K, di UKOM. Karena kalau Gadar itu sama semuanya. Emang Gadar ada yang beda-beda? Kan nggak ada. Mau di UKOM, mau di SKB, mau di P3K. Sama aja Gadar itu. Prinsipnya kan internasional prinsipnya. Kan nggak ada istilah di Gadar, di UKOM, DR ABC, di P3K, DR CAB, DR CAB atau DR BCA. Nggak ada. Sama semuanya. Begitu, Ibu. Ibu ya, barusan. Kalau ini apa? Ini pasiennya. Nah, di sini nih, fraktur clavicula, jejak, jejak di leher. Udah, berarti kalau jejak di leher, kita harus curiga fraktur basis kranii. Berarti kalau basis kranii, cara memberi si obat ininya adalah
Mayu atau Opa? GCS-nya 8 masalahnya. Yang aman yang mana? UGD loh. Yang mana aman yang mana? Jalan Napas, Jotras, atau Mayo? Atau siapkan ETT? Ini seru, ini seru. Ini pilihannya ada tiga nih. Satu, dua, tiga. Yo. GCS-nya 8. Fraktur kapikula, jejes leher. Jotras katanya. Lawang ini di IGD kok. Kemudian ada terdengar gagling. Ada gagling, gagling, gagling. Ini ada gaglingnya. Ayo, dipikir, dipikir. Jangan asal. Jangan asal, jangan asal. Kalau nggak dipasang opak, pasang oma. Oke, ini kriterianya, kriterianya. Kalau yang non definitif tidak bisa berjalan, ya tidak bisa berjalan. Kemudian kalau ada kecurigaan adanya perdarahan terus-menerus atau cairan. Kemudian GCS kurang dari 9. Itu adalah indikasi untuk pemasangan ETT. Nah, apalagi ini satu di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada gagling. Kalau pakai jatras gak akan benar. Kemudian ini pasang mayo, itu kan ini non definitif. Yang definitif adalah ETT. Kenapa harus ETT? Karena GCS 8. Salah satu GCS 8, salah satu kriteria untuk pemberian ETT adalah GCS kurang dari 9. Dan di sini pun ada gagling. Itu teman-teman, teman-teman. 18. Ayo. 18. 18. Hasil didapatkan dari sianosi peningkatan peningkatan populasi kasus solik bersyarab. Udah. Perikarditis ya. Ada friction rub. Ya, bentar dulu, bentar dulu, bentar dulu. Bentar dulu, jangan dulu. Belum dulu. Saya belum baca yang benar. Oke, di sini fasenya tachikardi, sistoliknya kurang 101. Kemudian ada friction rab. Kemudian benar karena di sininya ada friction rab, friction rab, perikardia friction rab, ya, perikardia friction rab. Kemudian pekat jantung menjauh, pena distensi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga namanya trias. Trias. Bukan trias cangcuter, bukan. Susah. Trias. Trias. Back. 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 Susah. Back. Lecek ya. Trias back. Masya Allah. Susah. Gak pakai mush. Trias back namanya. Trias back itu adalah tanda dari
Tamponade jantung. Trias back. Coba googling. Googling siapa yang punya Google. Googling tuh Trias back. Trias back. Tiga Trias back. Trias itu tiga. Pesan langsung pada kelas. Siap, nanti dibahas pesannya ya. Ya, dan tekanan darahnya turun, kemudian ada distansi pena, leher, kemudian suara jantung menjauh. Menjauh itu adalah tanda dari trias back. Trias back adalah tanda dari tamponade jantung. Uhuy. Ada yang baru tahu trias back? Siapa cung yang baru tahu trias back? Jujur, baru tahu ya kemana aja itu selama kuliah. Banyak di kantin ya, tidur. Masih untung tidur lulus juara. Oke, nomor 19. Reka-reka gambaran asistol. Asistol. Apa yang harus pertama kita lakukan? Asistol yang harus kita lakukan adalah talkin. Yang harus kita lakukan adalah talkin. Nyebut, 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 disuruh nyebut. 20. Nomor 20. Tanda-tanda henti jantung pada orang dewasa penting pada kasus tersebut. Tanda-tandanya ya. Pak, betapa telepon harga saham perusahaan Anjok dalam penggajian tidak sadarkan diri ya. Tidak napas dan tidak ada nadi. Tidak napas. Tidak ada nadi. Kat, nadi tidak ada nadi. Pupil melebar. Berarti tidak ada nadi karotis ya. Nih tanda-tanda henti jantung. 1 sampai 20 benar berapa? 1 sampai 20 benar berapa? Wah, baru join katanya. Hitung, hitung, hitung. 15, 18, mantap 18. Uy, duduk di belakang tidur, tibra itu Kang. Mantap 18 itu. Aman, aman lah, aman. Wah, nomor 21 nggak ada ya. Nggak ada jawabannya. Nomor 22, 15. Aman lah, 15, aman. Nomor 22 sekarang. Nomor 22. GCS-nya 8, jalur merah. Jalur merah. Jalur merah. 23, yo 23. IGD kecelakaan lain pada saat dikaji tampak luka lecet daerah dada, respirasi sekian, nadi sekian. Terutama tulang iga lebih dari dua. Oh, lebih dari dua. Pengkajian yang dilakukan adalah apakah pengkajian yang Anda lakukan pada disability? Disability. Yang ditanya disability loh ya. Disability Anda bisa menggunakan GCS atau ALFU. 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 Susah nulis. Alert, verbal, faint, and response. Ya, AFU. AFU.
Apa tulisan itu? Ah, nggak jelas. Aku 24. Ah, saya 24. Saya diam dulu deh. Silakan hitung. Yang benar ngehitungnya. Karena selalu keluar soal kayak gini. Suara tidak jelas dan tidak dapat membuka mata meski dirangsang. Penderita gerak menarik anggota badan bila dirangsang. Yuk, yang lainnya coba-coba di di dipahami. Ada yang C, ada yang C, ada yang mana gitu ya. Oke, satu-satu kita cek. Ini apa nih? Menarik bisa ya ekstensi, yang ekstensi aja dulu. Penderita menarik. Ini berapa nih? Ini berapa nih? Yang ATLM apa ATLM apa? Menarik bisa apa sih? Mena menarik bisa aja juga bukan bukan fleksi. Menarik empat atau berapa? Empat. Menarik. Suara tidak jelas. Bisa menjauhi nyeri bisa. Menarik bisa menjauhi nyeri. Menarik empat. Dua. Ini dua tidak jelas dua. Tidak dapat muka mata biarpun dirangsang. Berarti satu. Jadi berapa? Empat tambah dua tambah satu. Tujuh. Nggak ada, Kak. ATLM ada. Nomor 25. Nomor 25. Diagnosis perawat pada kasus di atas. CKD. CKD bla 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 bla. Pasiennya ya udah CKD. Masalah keperawatannya apa? Kalau CKD ya kelebihan cairan lah. Gak usah banyak berpikir. Dua enam. 26. Pasien spontan membentur jalan. Dia sendiri pernapasan gaggling, gaggling, goggling, goggling. ECS 7 saturasi. Nah, apa yang dilakukan para pertama kali? Ya, suction lah. Suction dulu. Bersihan jalan napas. Belum ngapa-ngapain. Masang obat tuh butuh waktu. Butuh waktu. Ya, kalau memang suctionnya ada, ya tinggal suction aja dulu napasnya. Sambil nunggu opa dipasang. Harusnya ya ini kan 5 nih, harusnya pasang ini. Tapi di awal-awal airway-nya dulu bebasin dulu. Ini kan ada gaggling nih. Nomor ini nadinya cepat terbuka, akra, teraba dingin, gelisah. Berarti pasiennya terlalu cepat ya, ini terlalu cepat. Ini standarnya shock ini lebih dari 100. Pasiennya
Nyeri bagian ekstremitas destra, pengganti tanpa hematoma, deformitas, pulsasi perifer, parestesia daerah trauma, krepitasi, oh, fraktur, fraktur ya. Ayo mana? Sprain itu sprain itu ketarik ya, strain melintir. Kalau strain dan sefrain itu nanti raise, tindakannya raise, susah bener. Kalau strain dan sefrain, ya strain dan sefrain, tindakannya raise, raise, rest, ice, compression, compression, S-nya dua ya, nggak apa-apa, sedikit korupsi. E-nya elevation, elevation. Ya, makasih Maria. Jadi kalau sprain dan strain dislokasi ya dislokasi salah salah urat ya. Ini kenapa? Ada krepitasi. Krepitasi kan tulang bunyi tulang ya. Di sini ada istilahnya untuk strain dan sprain ketarik urat ya, ketarik otot. Rise diistirahatkan, dikasih es, kemudian kompresi, kompres, dibalut ya, ya ketarik sprain itu. Elevation, nah, elevasi itu ditinggikan. Aduh, 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 aduh. 29. 29, silakan. Open, fraktur tibia dextra. Ditabrak oleh pengendara pemotor tampak adanya open fraktur tibia dextra, respirasi sekian, nanti sekian. Prioritas utama, open loh ya, open, 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 open. Berarti terbuka ya, terbuka. Yang pertama adalah apa? Hentikan perdarahan ya. Luh. Hentikan perdarahan. Kemudian bidet. Bidet dulu atau perdarahan dulu? Hentikan perdarahan dulu, baru kemudian di bidet. Ya, 30. 30. GGK. GGK tampak asites. Intervensi perawat yang dilakukan adalah koma. Yang dilakukan adalah ini. Sampai soal 30. Sampai soal 30 aja ya. Sudah pusing ya? Sudah pusing apa sudah gimana? Lumayan ya sampai di soal 30. Padahal soalnya ada berapa nih? Oh, banyak woi. Cek. 50. 50. 57. Ah, pelajari aja lah. Gampang nggak? Soal itu gampang. Ujian itu gampang, ujian itu.
Syarat ujian itu syaratnya cuma satu kok. Kalau ujian, kalau ujian syaratnya satu, taat perintah, taat perintah. Nah, perintah itu ya. Anak kemarin, anak kemarin, anak sudah ya kemarin ya. Anak kemarin sudah kita anak. Oh tadi ada yang minta etik ya. Siapa yang minta di etik? Baik, karena tadi ada permintaan etik. Bentar, ada permintaan etik tadi ya. Saya cek dulu etiknya ya. Etika. Hah, mana PPK manajemen tuh? Perasaan ada ya. Coba ini bukan. Oh, bukan. Oi. Mana manajemen tuh? Manajemen Pemkop. Oh, mana ya? Perasaan ada triase. Nah, triase yang ada. Nah, kalau lagi diperluin nggak ada loh. Mana lo hilang lo? Manajemen. Sudah dah, pakai ini aja. Kak, perasaan sudah dikasih ya e-booknya ya? Sudah dikasih belum? Coba di sinilah. Pakai yang di sini. Ada nggak etika di sini? Stop. Jadi masuk ke sini. Mudah-mudahan ada etika di sini. Tes pendengaran dan lain sebagainya. Baik, baik, baik. Etika ketemu etika. Kemudian yang ini sebentar. E-booknya etika nih. Etika juga ada e-booknya. Baik, 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 baik. Nah, ini dia. Stop dulu yang ini ya. Stop dulu yang ini. Kita masuk ke sini. Mana? Buku etika. E-booknya sudah dikasih kan, teman-teman? Di grup sudah dikasih belum? Kalau belum, sebentar saya kasih. Nah, ini yang etika yang wajib di apa ini? Apa ini?
Nah, ini etika nih. Etika yang harus Anda pahami adalah otonomi yang pertama, kemudian ada beneficent, kemudian justice, kemudian non efisien, tidak merugikan, kemudian veracity, kemudian fidelity, kemudian kerahasiaan, dan akuntabilitas. Minimal 8 ya. Ini contoh soalnya ini. Contoh soalnya ini, contoh soal persatu silakan. Coba apa? Komunitas keluarga malam besok ya. Komunitas keluarga malam besok pukul 7 tetap pukul 7 di grup Zoom. Grup Zoom. Ini memilih tidak membeda-bedakan. Adil berarti ya. Nomor 2. Apa nomor 2? Nggak tahu tuh. Nggak tahu live atau enggak. Nomor 2. Ini ayo nomor 2. Nomor 2. Sebelum kau tindakan. Perawat bertanya. Perawat bertanya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Banyak yang salah ternyata. Woi. Ayo di sini nomor 2 apa nomor 2? Sudah kelihatan belum teman-teman? Saya ulang lagi. Oh ya sudah kelihatan. Nomor 2 sekarang. Why banyak yang salah why. Banyak yang salah wuih. Bahaya dunia persilatan wuih. Aduh, 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 aduh. Kalian ini mau ujian kapan nih? Meja, meja mau ujian kapan? Meja, kok namanya meja? Meja bener ya? Meja namanya. Mau ujian kapan? Meja, Sabtu. Kenapa masih belum ini? Masih ada yang salah. Perhatikan di sini. Sebelum melakukan tindakan wrong dan memandikan perawat bertanya pada lansia untuk memilih. Pilihlah aku. Ya, pemilih. Memilih itu adalah berdasarkan keputusan. Keputusan yang berdasarkan kemampuan orang berpikir. Jadi jawabannya ini. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Salah baca. Salah baca. Salah baca. Waduh, dunia persilatan. Dua, nomor 3. Nomor 3. Kista rencanakan operasi mengungkapkan ketakutan tidak mempunyai keturunan. Hak dia prinsip etik adalah prinsip etik intrapersonal sendiri ya. Kalau ketakutan ya berhak dia mendapatkan informasi. Oke, nomor 4. Ingat loh etik kadang-kadang ada bahasa Indonesia, ada yang diharuskan dalam bahasa Inggrisnya, etik itu juga. Nomor 4. Tidak nyaman, tidak nyaman. Meminta dilakukan tindakan amat tidak nyaman dengan pasien yang lain.
Respect. Ya, jawabannya A. Kemudian nomor 5, pelanggaran privasi yang kayak gimana? Langsung ke Japri aja. Kak Hanifah, Japri aja ke nomor saya. Japri ke nomor saya ya. Ke nomor saya 08 13 13 55 56 57. Ini yang mau menghubungi, mau ikut UKOM, mau ikut bimbel, mau ikut bimbel ke sini aja. 08 13. Kalau ini pakai di sini juga bisa. Bebas yang mana? Kalau alumni ke sini aja, kalau alumni, alumni Kanduru ke sini aja. Nah ini udah ada nih. Kalau alumni ke sini aja, kalau alumni. Karena alumni ada potongan kalau untuk alumni. Nih ya, sini. Ke nomor ini aja kalau alumni. 08 13 13 55 56 57. Kak ini, Kak closest me self. Lulus CPNS di mana, Kak? Kak Hanifah lulus CPNS di mana? Hanifah lulus CPNS di mana, Kak Hanifah? Mojokerto. Alhamdulillah. Mantap, Kak, mantap. Alhamdulillah. Rezekinya itu udah. Ya kalau mau ikut bimbel ke sini aja, Kak. 08 13 13 55 56 57. Kalau alumni ya. Kalau non alumni ke sini. D privasi. Kita nomor berapa belum? Perawatan luka. Justice. Oh, ini itu respect terhadap ekonomi. Jawabannya. Nomor 4. Oh, ini. Nomor 5. Mengambil foto. Nomor 5. Nomor 6. Antipiretik dapat memperoleh air hangat dari kompor tersebut dapat menginstruksikan gelang. Jawabannya adalah ini sebar ya, sebar, ingat sebar, anak ingat sebar. Silakan kalau yang mau ikut bimbel ke sini Kak, ke nomor ini aja. Yang dari sini yang ikut sekarang itu yang ikut live maupun ini silakan ke sini aja. Nanti ada diskon dari ada diskon lah. Nomor 7. Di Harvard lupa menulis sampir. Kalau sampiran berarti masuk. Ini salah ini F. Confidentiality. Komunitas besok malam. Komunitas KKG. Matan kita sudah kemarin bahas. Komunitas sudah kok. Kemudian 8 keluarga besok nanti malam. Besok malam. 8 Gata daerah Pemaluan melakukan pengajian. Lupa. Tetap aja confident ya. Kemudian nomor 9. Mengamuk memuki orang sekitar melakukan pengikatan pasien sebe- sebelumnya perawat meminta persetujuan kepada keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan. Berarti autonomi. Autonomi. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab.
sebagai anggota tim. Nih, silakan Mas 11. Gadar sudah tadi, tadi sore, tadi sekarang, udah tadi. Pelan-pelan masukin. Heh, keburu mati pasien pelan-pelan itu. Pasien dianjurkan dirawat. Apa-apa itu dibahas pemeriksaan positif. Keluarga menolak otonomi ya. Anak kemarin sudah seorang pasien direncanakan dilakukan tindakan, dibantu makan. Perawat menanyakan langsung memilih otonomi. Kalau ada kata memilih otonomi dah. Jiwa, jiwa sudah belum ya? Jiwa kemarin sudah pernah sih jiwa. Yang belum komunitas KKG besok. Kemudian 13. Kayaknya dikirim ke grup bimbel. Semua dikirim kok. Kalau dikirim gimana dong di bawah tuh ada tuh. Oh, ada tuh ininya tuh. Ya, tuh ada itu tuh, ada pembahasannya tuh, ada tuh. Sudah ada pembahasannya. Sudah di bonusan tuh 14 menit bonusnya. 14 menit bonusnya. Harusnya ada, harusnya ada. Siap, nanti dikirim ya. Nanti dikirim. Tenang, Belanda masih jauh. Ini bagi yang tadi yang mau bimbel, silakan ikut di sini aja. Ini hukum semua nih. Hukum semua. Ini yang mau ikut bimbel di sini aja. Masih gabung hari ini, malam ini saya kasih promo nih di 150K. Normalnya 250. 200. Ini sampai kompeten ya. Ini sampai kompeten. Sampai kompeten. Sampai di sini dulu ya. Rezekinya Kak, diskon, lagi promo. P3K bisa P3K di P3 Kejaksaan ya. Di 199 masih masa promo. P3K Kejaksaan 199. P3K tadi belajar Gadar, besok besok apa Rabu ya? Oh, sekarang Rabu. Besok kita belajar, besok sosiokultural besok belajar. Besok belajar sosiokultural sampai ujian ya P3K. Sampai di sini teman-teman. Yang komunitas nanti Zoom ada. Semuanya Zoom. Komunitas jam, tapi kan saya nggak jamin di TikTok ya, nggak jamin di TikTok. Kalau Zoom pasti Insya Allah selama saya sehat. Tapi kalau di TikTok kan, di TikTok itu kan hanya berini aja. Sampai Anda kompeten, 150 itu sampai Anda kompeten. Sosiokultura besok, sosiokultura besok di P3K. Tiap minggu 4 kali pertemuan. Kalau UKOM itu sampai kompeten, tapi kalau P3K sampai ujian. Jadi kalau UKOM itu kalau nggak kompeten boleh gabung lagi, nggak usah bayar. Mumpung ada promo, promo ditutup hari ini. Begitu, begitu, begitu.
Sampai di sini teman-teman. Nanti yang ini, oh yang ini saya kirim dulu ya. Mana sih? Oh ini saya copy, kemudian dikirim. Nah, dikirim ke ini, ke sini. Sudah ya, sudah dikirim ya ke grup. Sudah saya kasih tuh, dikasih tuh. Tinggal Anda mau baca sih sebenarnya semuanya sudah disiapin. Bimbel apa Kak? Bimbel apa? Semuanya besok masih jalan. Semuanya mulai besok jalan. P3K atau UKOM besok jalan. Tinggal baca ya, sudah dikirim ya yang etik. Yang mau malam kemarin apa yang malam kemarin? Sudah saya kirim kok. Semuanya sudah saya kirim. Jawaban yang tadi nanti saya kirim ya nanti. Ini barusan apa sih? Ya, barusan. Nanti saya kirim ya. Materi yang apa sama dengan materi sama saja, sama saja. Karena yang buatnya itu adalah yang untuk